Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak di antara kita umat Katolik suka sekali berdoa rosario dengan berbagai macam alasan. Kalau kita berdoa rosario, para saudara sekalian, doa apa yang paling awal kita ucapkan? Masih ingat? Doa apa doa pertama yang kita doakan waktu kita doa rosario? Aku percaya. Credo. Doa syahadat para rasul, syahadat iman. Maka pantaslah kalau kita bisa sungguh-sungguh menghafal doa aku percaya itu, karena itulah ringkasan dari iman kita. Itulah syahadat iman kita. Para saudara sekalian, apa kalau kita lihat pada akhir, kata-kata terakhir dari syahadat iman, dari doa aku percaya akan Roh Kudus. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Itulah bagian akhir dari syahadat iman kita. Bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, bukankah juga bicara mengenai kebangkitan dan kehidupan kekal? Dengan lain kata, para saudara sekalian, pada hari ini
Minggu ke-32 ini kita diajak untuk berhenti sejenak. Mencoba untuk merenungkan bagian akhir dari syahadat iman, yaitu kebangkitan dan kehidupan kekal. Para saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, merenungkan kebangkitan dan kehidupan kekal adalah renungan yang menarik tetapi sekaligus tidak mudah. Menarik karena kebangkitan adalah pokok iman kita yang menggerakkan hidup kita sebagai murid Kristus. Tetapi sekaligus tidak mudah merenungkan kebangkitan dan kehidupan kekal karena semua dari kita belum pernah punya pengalaman itu. Kita tidak punya pengalaman pernah mati. Jadi kita belum pernah mati. Maka kita juga belum pernah mengalami apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan. Demikian juga apa itu hidup kekal. Kalau demikian halnya, dari mana kita harus memulai permenungan kita supaya kita bisa mengangkat pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai bahan permenungan. Saudara-saudara sekalian, di sepanjang Injil, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus sendiri berbicara. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita dan memberi jaminan kepada kita akan hidup kekal. Kita bisa mengambil beberapa contoh, tapi pada kesempatan ini mari kita ambil 2 contoh saja. Kita tentu ingat dalam bacaan Injil, suatu datang kepada Yesus anak muda yang datang dan bertanya kepada Yesus, bagaimana memperoleh hidup kekal? Apa caranya supaya boleh memperoleh hidup yang kekal? Dan pada akhir bacaan itu jawaban Yesus berbunyi demikian. Kalau kamu ingin memperoleh hidup kekal, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku, sabda Yesus. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan para murid lain demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Para saudara sekalian, dari contoh mengambil 2 contoh di atas yang baru saja kita dengarkan, kita bisa menyimpulkan bahwa hidup kekal itu dijanjikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Hidup kekal memang sebuah anugerah. Tetapi kita bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang. Maka, kalau hidup kekal itu dijanjikan kepada yang mereka percaya kepada Yesus dan mengikutinya, pertanyaan yang bisa kita ajukan kemudian adalah apa yang dimaksudkan dengan percaya dan mengikuti Yesus. Bagi Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Dia itu satu dan sama, yaitu melaksanakan kehendak Allah. Yesus berkata,
makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Maka para saudara sekalian, percaya dan mengikuti Yesus itu berarti menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar sabda saja. Kita tentu juga masih ingat, sewaktu Yesus tengah sibuk mengajar, lalu diberitahu kepada Yesus, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu datang mencari engkau. Dan Tuhan Yesus menjawab demikian. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Inilah ibuku. Inilah saudara-saudaraku. Yaitu siapa saja yang melakukan kehendak Allah dan melaksanakannya. Percaya kepada Yesus dan mengikutinya berarti menjadi pelaksana firman Allah dan bukan hanya pendengar firman. Maka para saudara sekalian, singkat kata, kalau kita menyebut diri kita Katolik, menyebut diri kita Kristen, menyebut diri kita murid Kristus, maka benar-benar kita harus menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh. Menjadi murid Yesus yang serius. Tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya malas-malasan. Tidak hanya minimalis. Sekedar melakukan kewajiban. Tidak. Kita diundang untuk menjadi murid Kristus yang serius, yang sungguh-sungguh. Dan ingat, jangan lupa saudara sekalian, terhadap mereka yang tidak memiliki komitmen dalam hidup beriman, Tuhan memberi peringatan demikian dalam kitab Wahyu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah peringatan dari Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, tetapi kita tidak memiliki komitmen pada hidup kita sebagai murid Kristus. Dimuntahkan dari mulutnya. Para saudara sekalian, bacaan pertama dari kitab Makabe yang baru saja kita dengar adalah salah satu contoh apa artinya beriman dengan komitmen. Apa artinya percaya kepada Allah? Apa artinya percaya kepada kebangkitan? Dan apa artinya percaya pada hidup kekal? Maka Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita hanya bisa kita tanggapi cintanya itu kalau kita balik memberi cinta kita yang sepadan, memberikan iman kita yang sepadan, memberikan diri kita, persembahan diri kita yang sepadan kepada Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita. Maka marilah kita berdoa
agar semakin tumbuhlah iman kita, semangat kita berkobar-kobar, tidak suam-suam kuku, supaya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan pada akhir